Kali ini saya ingin kembali ke Mas Rifki. Jika lembaga-lembaga ini sudah tidak menjalankan fungsinya, bagaimana dengan seruan pengadilan rakyat? Apakah memang sudah saatnya? Secara konstitusional kan nggak ada peradilan rakyat, tapi secara tradisi dalam tanda kutip oposisional di berbagai negara di dunia, ya kita bisa sajalah menyebut ada peradilan rakyat seperti yang diserukan oleh Mas Zainal Arifin Mokhtar itu. Kendati demikian, apapun bentuknya, saya kira hukum itu based on evidence ya. Jadi memang kita memerlukan bukti. Kalau kita bilang ada pelanggaran hukum, kecurangan, intimidasi, saya justru mendorong agar kemudian itu di-list aja. Saya 2004 dulu menjadi salah seorang aktivis untuk menghadirkan politisi busuk di Yogyakarta misalnya. Apa definisi politisi busuk pada saat itu? Kita definisikan mereka yang memiliki jejak rekam kurang positif, kemudian memiliki cacat moral, mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum, namanya kita sebut, kita list dengan segala macam case yang ada, dan itu kita kampanyekan sebelum pemilu tahun 2004 pada saat itu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan saya kira seruan moral yang kemudian memiliki bobot hukum yang cukup ya. Nah, karena itu kemudian kalaupun ide peradilan rakyat silahkan saja, tapi yang penting kalau itu bahasanya adalah peradilan, maka kemudian mari hadirkan bukti-bukti agar kemudian kita juga bisa memberikan pelajaran moral dan hukum kepada bangsa ini, agar dengan bukti-bukti yang disajikan oleh kelompok-kelompok kampus itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Yang tidak kalah penting kan sebetulnya bulan November 2024 ini kita akan menghadirkan pemilihan kepala daerah. Gubernur, bupati, wali kota di plus minus 550 daerah otonom di Indonesia. Yang jangan salah juga, kampus saya kira juga harus mempelototi ini. Agar kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa pemilu 2024 yang sebutlah misalnya dikritik oleh kampus, jangan kemudian itu justru didistribusikan menjadi pelanggaran-pelanggaran di tingkat lokal yang juga akan menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang bisa jadi kurang positif. Jadi diharapkan gerakan moral itu akan lebih diperkuat bila based on evidence ya. Prof. Cecep dan Prof. Sulis saya mau tanya. Saya kira itu kata kunci dari saya. Oke, Prof. Sulis dan Prof. Cecep. Saya ke Prof. Cecep dulu deh. Ini sebelumnya kan jika sebelum pemilu katanya dituding partisan. Nah, sekarang katanya dituding tidak legowo begitu. Karena ya namanya tudingan ya, karena tidak menang begitu jagoannya. Bagaimana Anda menjawab tudingan-tudingan itu, Prof. Cecep? Kita sebenarnya bukan kepada soal jagoan ya. Kita lebih pada proses, bukan pada hasil semata gitu. Jadi proses pemilu ini kan mestinya penuh dengan berintegritas, penuh dengan kejujuran, tidak ada intimidasi, tidak ada money politik ya. Jadi tadi saran dari Bung Rifki, saya sepakat. Tapi begini ya, persoalan bangsa ini bukan hanya persoalan hukum semata, gitu. Mungkin secara formal bisa ditempuh dan itu kita juga sepakat itu. Tapi manakala ada agenda-agenda lain yang menutupi ya seperti persoalan politik yang sulit ditempuh dengan jalur hukum, nah itu juga harus dipahami bahwa konteks hukum itu tidak hanya hukum formil, tapi juga materialnya. Jadi substansi. Orang tuh banyak sekarang bicara soal hukum tapi jauh dari keadilan. Nah, sama ya proses-proses kepemiluan seperti ini banyak pelanggaran segala macam, tapi kan proses pemilu jalan aja terus. Ya palu sidang jalan aja terus ya. Dan itu atas nama formalitas. Tapi substansi keadilan itu belum terbantahkan hari itu bahwa dengan begitu memperbaiki sistem ya keadilan di kita gitu. Baik. Saya kira harus akan mengawal proses hukum ikut semua. Saya ingin tanya ke Prof. Sulis ya. Ditambahkan Prof. Sulis seperti menanggapi suara partisan dan predikat negatif lainnya. Terima kasih. Karakter yang khusus dari gerakan kampus adalah mereka akan mendasarkan semua statementnya itu dari evidence based data. Seperti kemarin di UI sebelum kami menyatakan sikap, berbagai ilmuwan dalam bidang kesehatan, pangan, lingkungan, hukum, politik, sosiologi, antropologi itu mereka menyatakan hasil-hasil dari studi mereka, dari pengamatan dan analisis mereka. Jadi itu karakter khusus. Semuanya itu ada buktinya gitu ya. Tadi People's Tribunal tuh apa terjemahannya dalam bahasa Indonesia sehingga tidak harus ada konsekuensi
peradilan harus hukum gitu, enggak sih. Sepengetahuan saya, People's Tribunal itu justru menghadirkan para korbannya. Jadi in absentia. Nah, pelakunya in absentia karena memang sudah lalu peristiwa-peristiwanya udah nggak bisa lagi dihadirkan atau karena persoalan-persoalan yang lain gitu. Nah, jadi memang berangkatnya juga dari evidence gitu. Jadi korban-korbannya yang disuruh bersaksi apa saja pengalamannya, apa saja penderitaannya, sehingga semua peristiwa yang menyedihkan menimpa itu dapat dipaparkan kepada publik secara terang benderang. Jadi bukan soal menang kalah dan tidak ada unsur politis ya di konfirmasi ya itu ya. Ya, sekali lagi Mas Rifki, apa yang seharusnya dilakukan di tengah situasi demokrasi kita yang sudah tidak baik-baik saja saat ini? Apa yang dilakukan oleh kampus harus terus dilakukan. Karena tanpa kritisasi dan moral kampus, bangsa ini nggak pernah lahir. Bangsa ini lahir karena kesadaran kelompok intelektual dari kampus, baik itu dosen maupun mahasiswa. Dan karena itu ini kemewahan Indonesia yang tidak boleh kemudian kita matikan, kita harus rawat terus ini. Tapi di sisi yang lain saya kira kampus juga terus memberikan pelajaran kepada kita bahwa seluruh statement, argumentasi yang dilakukan oleh kampus dalam setiap periode pemerintahan dan rezim itu selalu menghadirkan rasionalisasi, menghadirkan bukti-bukti yang secara ilmiah dan objektif bisa kita berikan. Nah, saya kira 2024 ini kita menunggu bagaimana seruan moral yang dilakukan oleh kampus itu juga dihadirkan bukti-buktinya agar kemudian ini justru tidak menghadirkan pro kontra yang tidak penting bagi bangsa. Saya termasuk orang yang selalu berpikir bahwa pemilu harus tetap melahirkan legitimasi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, karena kalau kita mendelegitimasi pemerintahan, maka kemudian bangsa ini akan terombang-ambing pada posisi yang tidak baik. Kendati demikian, kalau pemerintah memang nyata-nyata melakukan pelanggaran hukum, bahkan konstitusi, maka kita semua berkewajiban untuk kemudian mengembalikannya pada rel yang benar. Dan karena itu gerakan moral kampus ini kita tunggu bukan sekedar seruan, tapi juga bisa menghadirkan evidence dalam berbagai proses yang tadi sudah kita diskusikan panjang. Saya kira itu, terima kasih. Baik, kita akan kawal bersama ya Prof. Sulis, Prof. Cecep, Mas Rifki, karena seperti kita ketahui juga selama ini masih terus ada upaya untuk menggembosi istilahnya, baik itu gerakan Civitas Akademika maupun proses hak angket yang saat ini didesak masyarakat untuk dilanjutkan. Terima kasih sekali lagi Prof. Sulis, Prof. Cecep, Mas Rifki. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia, selamat beraktivitas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.